Pak Gembala. Sama-sama Bapak. Oke. Nah, kita akan lihat ini tetap sub-sub yang dikemukakan blundernya ES tentang kenosis. Eh, ini hal yang sangat berbahaya. Ya, ajaran beliau ini ya kita patut hormati. Beliau sudah berusaha. Cuman beliau berubah dari Trinitarian ke Unitarian. Hasilnya sangat mengerikan. Ya, khususnya bagian kristologinya itu sangat-sangat amat bermasalah. Dan itu diajarkan secara serius. Ya, jadi sekarang kita melihat bagian yang diajarkan terkait dengan kristologi, khusus Yesus, tapi beliau mengambil dari kata Yunani kenosis. Ini sangat apa ya, blunder gitu ya. Nanti sebentar tuh blunder. Tapi yang menarik di sini, ini beliau menggunakan Alkitab, namanya hamba Tuhan. Apalagi dia pemimpin sinode, kemudian pendiri sekolah teologi, pasti dia menggunakan Alkitab. Ya, artinya hamba-hamba Tuhan, apalagi terkait dengan gereja dan apa STT, dia pasti menggunakan Alkitab. Itu pasti. Hanya yang jadi masalah, kembali saya harus katakan, interpretasinya, penafsirannya, itu sangat berbahaya. Kalau melenceng, waduh, itu sangat berbahaya. Itu menjadi pertanyaan, apakah ketika dia membuat penelitian, mengerjakan hermeneutik, bahkan mengeksegesis firman Tuhan itu, kalau kita sudah ada di level eksegesis, apakah dia dengan kemampuan pikirannya, ya, atau pikirannya itu dibaharui, diserahkan kepada Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk membuat hermeneutik, ya, interpretasi atau tafsir. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Roh Kudus bisa salah dalam memimpin seorang hamba Tuhan ketika dia sedang eh, melakukan hermeneutik? Roh Kudus tidak bisa salah karena dia itu kebenaran, ya, kebenaran yang absolut. Maksudnya absolut itu adalah kebenaran yang aletheia, ya. Artinya secara eksistensi Roh Kudus itu pribadi yang menulis Alkitab, yang membimbing para penulis, memimpin para penulis untuk menulis Alkitab, dia tidak mungkin salah. Ya, jadi itu yang penting. Nah, ES di sini dia menggunakan Filipi 2 ayat yang ke-9. Ya, itu terkait dengan kenosis di situ ya. Kalau kita mau lihat itu ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-6 ya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam murka Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, itu ya. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 ini ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Malam ini saya membahas tentang kenosis aja. Nanti minggu depan tentang morfe. Harus perlahan memang ini. Soalnya kalau keliru kita bahaya sekali. Kalau terlalu cepat berbahaya. Ya. Nah, Pak Eras tidak langsung ambil di ayat 6 dan 7. Dia langsung meloncat ke ayat yang ke-9. Bunyinya, itulah sebabnya Allah, dia menggunakan kata Allah itu Elohim Yahweh.
Dia menggunakan dua kata dalam teks bahasa Ibrani. Dia tidak menggunakan bahasa Yunani, ya. Allah di situ ya. Bapa di situ konteksnya ya. Sangat meninggikan dia. Dia di situ Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini ayat ini ditafsir oleh ES sedemikian rupa dan berakibat kepada menyingkirkan kealahan dari Yesus. Ya, dia katakan ini saya eh, sebenarnya ada rekamannya kalau melihat rekamannya khusus tentang kenosis itu menarik ya kalau ikuti kenosis. Dia katakan demikian. Sebelumnya Yesus belum pernah ditinggikan dalam posisi ini. Ini ya, ini kalimat ini perlu digarisbawahi. Sebelumnya, nanti sebentar itu dia kaitkan dengan sebelum Yesus dalam pengertian sebelum kapan? Sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus ditinggikan. Jadi belum pernah ada dalam posisi ini. Ini kan mengerikan sekali. Ini hal yang serius. Ini kristologinya gagal. Ya. Jadi kristologi dari ES benar-benar gagal total. Absurd, error, distorsi. Ya. Ini penekanannya. Bapak sangat meninggikan. Dia nggak mau pakai istilah Bapak, Father, nggak mau dalam konteks ini. Tapi dia menggunakan Allah dalam pengertian Elohim Yahweh. Ya. Karena dia kan tidak percaya Tritunggal. Ya. Jadi dia katakan Elohim Yahweh. Meninggikan Yesus. Ya, dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Sebelumnya Yesus belum pernah ditinggikan dalam posisi ini. Nah, kemudian dia lanjutkan, kita tidak menolak, tetapi juga kita tidak mengiyakan. Ya, mengiyakan. Nah, sekarang dia kaitkan dengan praeksistensi, praeksistensi Yesus. Ya, dia enggak terima Yesus memiliki praeksistensi. Sebelum dia jadi manusia, artinya dia tidak menerima bahwa Yesus itu Tuhan, Logos itu. Ya, dia tidak menerima. Nanti bahas Logos juga itu, wah, banyak hal yang kita perlu bahas ya. Logos juga dia bahas secara khusus. Videonya ada khusus beberapa video ya tentang Logos itu. Ya. Tapi lihat dia sangat menolak bahwa Yesus memiliki praeksistensi. Sebelum dia berinkarnasi, dia adalah Allah. ES menolak itu. Dia katakan, Yesus belum pernah memiliki kesetaraan dengan Allah. Lah kalau sudah dihilangkan praeksistensinya, ya begitu blunder ya. Lihat ini ya. Jadi kalau Yesus belum pernah ditinggikan berarti dia belum pernah ada dalam kesetaraan dengan Allah. Karena Allah yang Allah Elohim Yahweh yang tinggikan dia. Bukan memang Yesus karena dia memiliki praeksistensi sebagai Allah, dia sejajar dengan Bapa. Tidak. Kata ES, belum pernah ada kesetaraan dengan Allah. Bayangkan ada konsep seperti ini ya, gagal total ini ya. Nanti kemudian kita sanggah sebentar. Ini baru pemikiran Erasus ya. Pemikiran yang dikemukakan oleh ES. Dasarnya di Filipi pasal yang kedua ayat 9 yang di status ditinggikan, Yesus ditinggikan. Tapi bukan karena Yesus sudah tinggi ya. Yesus bukan apa-apa. Allah yang mengangkat dia untuk ditinggikan. Bapa yang mengangkat. Kalau kita menyebut Bapa, dia pakai Elohim Yahweh. Karena kalau konsekuensi dia katakan Bapa, ya Allah di sini dalam pengertian Bapa, konsekuensinya
pasti ke Tritunggal. Karena pasti ada Bapa, ada anak di situ seperti Alkitab tulis. Nah, nanti dia interpretasi tentang Yesus sebagai anak. Nah, nanti kita pelajari lagi secara spesifik. Wah, jadi bulat luar biasa dia. Dia menghindar kata Bapa di situ. Ya. Jadi tidak memiliki itu ya. Makanya tidak setara. Ya. Dia belum pernah ditinggikan. Ya. Jadi dia tidak setara dengan Allah. Kalau ada kesetaraan dengan Allah, maka dia tidak perlu ditinggikan. Seakan-akan menarik ya. Secara logika, sangat menarik. Yang kasihan jemaat-jemaat awam langsung main telan. Ya, presentasi dari ES ini langsung ditelan mentah-mentah. Oh, mereka euforia gitu ya. Wis, langsung ditelan. Jadi dia tidak menerima tentang masalah kesetaraan. Kalau benar-benar Yesus setara dengan Bapa, ngapain Bapa harus tinggikan Yesus? Ini masalah hakikat. Tapi di dalam hakikat kesetaraan itu kan hakikat. Kalau bicara Bapa atau dia, Yesus itu kan sudah terkait dengan masalah pribadi. Saya agak hati-hati di sini untuk membicarakan ini. Dia katakan sejujurnya tidak pernah Yesus. Ya, ini terkait dengan ayat Alkitab tentang kenosis kealahan Yesus menjadi natur manusia. Kata dia, tidak ada ayat. Nanti kita buktikan, ayatnya ada banyak. Sebab dalam keadaan sebagai manusia, ia dapat menjadi terhormat. Terhormat kenapa keadaan manusia? Karena sejajar dengan manusia. Yesus menjadi terhormat karena sejajar dengan manusia. Ingat kalimat-kalimat ini ya. Apakah benar? Kalau Yesus sejajar dengan manusia, apa konsekuensinya? Ada yang tahu? Kalau Yesus sejajar dengan manusia pada umumnya, apa konsekuensinya? Total depravity. Semua manusia kan berdosa. Itu kata Paulus dalam Roma. Itu pasal 5 ya, ayat 12. Terus baca ke bawah ya. Jadi tidak ada seorang pun yang benar. Itu bagian lain dari ayat firman Tuhan. Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau Yesus, dia katakan, dia terhormat karena sejajar dengan manusia. Nah, dia akan benturkan konsep dia ini, statement dia, pernyataan dia, yaitu ES, dengan bagian-bagian firman Tuhan. Ya. Dia memilih direndahkan, dihina demi ketaatan kepada Allah. Jadi bukan Yesus mengosongkan diri sebagai Allah. Ya. Jadi dia Allah, tapi dia mengosongkan diri. Itu kan kenosis, teologi kenosis. Tapi ini karena dari dalam diri Yesus itu yang dia katakan tadi, sejajar terhormat karena dia sejajar dengan manusia. Dia punya kemampuan untuk taat justru kepada Allah. Bukan karena dia itu Allah. Tapi dia dalam posisi inkarnasi jadi pakai kenosis, mengosongkan. Ini benar-benar Yesus direndahkan, tidak seperti kata Alkitab. Ini konsep ES. Ini serius ya, sangat serius ini. Kristologinya gagal. Ya. Ironinya, mereka yang percaya bahwa ia mengosongkan diri tetap percaya bahwa kealahannya yang tidak berhenti. Dia katakan itu sebagai ironi. Ya. Ini kata Erastus sebagai ironi. Yaitu kepada kita yang penganut Tritunggal itu dia mencap ironinya.
Dia menggunakan kata itu ya, ironi. Ironi apa sih itu ironi? Ada yang tahu? Itu majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya. Kalau dikaitkan dengan kristologi, terkait dengan kenosis, berarti kita yang percaya kepada Trinity, nah berarti kita ini bertentangan dengan makna sesungguhnya. Dan makna sesungguhnya itu kan basically-nya itu Bible, Alkitab. Berarti kita bertentangan dengan Alkitab. Nah ini tuduhan dari ES. Ya. Mereka yang percaya ironinya, ya dia katakan ironinya, ya kita golongan Tritunggal maksudnya dia serang, ya. Mereka yang percaya bahwa ia mengosongkan diri, ya, kenosis, mengosongkan gini, tetap percaya bahwa kealahannya tidak berhenti. Kita kan, walaupun dia ambil rupa manusia, kan kealahannya tidak berhenti. Dia anggap itu ironi, justru bertentangan dengan bagian dari firman Tuhan. Sehingga dia katakan tidak jelas kapan Yesus jadi Allah, kapan jadi manusia. Dia bicara tentang waktu ini ya. Apakah bisa Yesus dalam waktu yang sama? Artinya waktu yang sama ketika Yesus berinkarnasi, itu ya kenosis itu mengosongkan itu. Dia tetap di dalam morfe. Nanti kita bahas khusus tuh kata morfe ya. Rupa kan kata rupa itu harus pembahasan khusus. Dia bahas itu juga. Saya sudah cek semua videonya ya. Dia bahas itu juga tentang morfe. Dalam waktu yang sama, Yesus tetap Allah dan tetap manusia. Ketika dipersoalkan, apakah bisa dalam waktu yang bersamaan punya Allah ya dan manusia? Ini salah ketik ya, berlebihan. Nah ini lagi. Apakah Yesus dalam waktu yang sama tidak terbatas sebagai Allah ya? Dan terbatas. Jadi unlimited, kemudian limited. Dalam waktu yang sama. Juga menjadi Allah yang tidak berdosa dan manusia berdosa. Karena seluruh manusia kan berdosa. Ini bingung. Mengerikan ya. Jadi kita lihat ini bagian di atas ini ya. Saya pelan-pelan harus hati-hati karena ini pemikiran-pemikiran yang baru ya. Kalau kita di Trinitas kan ya kita diwariskan ya di dalam sejarah itu diwariskan. Jadi sudah cara berpikir kita sudah terkondisi sedemikian rupa karena sudah biasa dengan Trinitas. Tapi ini kan Unitarian. Mungkin bagi kita yang sudah belajar tentang Unitarian kita sudah tahu. Tapi konsep-konsep tentang Unitarian yang sedalam yang dijelaskan oleh ES ini kadang jarang kita dengar ya konsep yang seperti ini. Jadi sekarang dia menekankan tentang kapan, tentang waktu Yesus menjadi Allah dan Yesus menjadi manusia. Yesus Allah yang tidak berdosa dan manusia berdosa. Dia katakan, bingung saudara. Tapi dikatakan jika tidak dijelaskan nanti jadi marah. Sehingga dia menjelaskan, dia menginterpretasi itu. Menafsirkan kemudian dia presentasikan ya setelah menafsirkan presentasi jadi menafsirkan secara pribadi tetapi ketika dia presentasi itu kan di depan umum didengar orang banyak apalagi YouTube ya. Nah sekarang dari Filipi pasal 2 ayat 9 dia kembangkan, dia ambil di dalam Matius 18 sampai ayat 20 bahwa setelah kebangkitannya ia mengklaim Yesus ini ya
bahwa ia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Sebelumnya tidak pernah. Jadi harus bangkit dulu. Ini, ini agak berbeda dengan yang di atas. Tadi bicara tentang kenosis. Tapi sekarang penekanan ES ini kepada Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Bahwa Yesus mengklaim dirinya punya kuasa di sorga dan di bumi ini setelah dia bangkit. Sebelum dia bangkit, Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak pernah. Dan ketika Yesus mengenakan tubuh manusia, benar-benar manusia seutuhnya. Ya, kalau dia juga berada dalam keadaan Allah seutuhnya, itu artinya yang setara dengan Allah Yahweh atau Elohim Yahweh, maka dia tidak perlu ditinggikan oleh Allah. Kalau dia setara, ngapain ditinggikan? Nah, dia kaitkan sekarang dengan yang Filipi. Jadi Matius ini ayat 18 sampai 20 sekarang Mbak ES kaitkan dengan Filipi kan yang ditinggikan itu. Ya, dia meninggikan Bapa itu ya. Teks konteksnya kan Bapa. Kalau di kita Trinitarian, tapi dia sering menggunakan Elohim Yahweh. Ya. Jadi bagi dia ini, dia menekankan ini lain lagi yang dia tekankan kan memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak pernah diklaim Yesus sebelum dia bangkit. Setelah dia bangkit, baru dia mengklaim itu. Kemudian sekarang dia hubungkan dengan kisah pasal 2 ayat 35. Kalau ada orang yang mau menyangga, jangan menyangga dengan ini apa apa dia berikan pendahuluannya ya untuk menjelaskan kisah 2 ayat 35 ayat kisah 2 ayat 35 sampai 36. Dia katakan kalau mau menyangga, jangan menggunakan sejarah, tetapi harus dari Alkitab. Sejarah dalam pengertian bapak-bapak gereja pada masa lampau ini, ya, yang menjelaskan tentang Unitarian seperti dia dan Trinitarian. Dia katakan jangan menggunakan sejarah-sejarah maksudnya itu terkait dengan konsep bapak-bapak gereja. Khususnya bapak-bapak gereja penganut Trinitarian. Tetapi juga maksudnya yang dianggap salah itu tidak perlu dikaitkan. Yang dia mau apa? Bicarakan aja ayat firman Tuhan. Jadi tidak usah gunakan sejarah. Pemikiran-pemikiran bapak gereja itu dibuang aja. Nah, itu maunya ES ini, ya. Jadi kita lihat ini dia memberikan pendahuluan sebelum dia menjelaskan kisah 2 ayat 35 ayat 36. Coba salah seorang baca kisah 2 ayat 35 36. Nanti kita lihat bagaimana ES ini menginterpretasi kisah pasal 2 ayat 35 ayat 36. Silakan salah seorang bantu untuk baca kisah 2. Loh, Shalom karena saya Bapak. bantu. Kisah pasal 2 ayat 35 ayat 36. Bapak dengar suara saya jelas ya Pak ya? Suara jelas, Kri. Bagus. Ya, makasih Pak ya. Kisah pasal 2 ayat 35 dan 36. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Poin yang dia mau jelaskan itu bagian ayat 36, ya. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Ini kan konteks di PL. Ini akan ambil ayat di PL, Perjanjian Ya, Lama, ya. lama. Kemudian dikutip lagi, ya. Jadi dia katakan Allah, maksudnya Allah di sini konteksnya apa? Elohim Yahweh itu. Dia kan senang dengan Elohim Yahweh itu. Istilah itu terus-menerus dimunculkan, ya, diucapkan ya. Speak.
speak up-nya terus-menerus. Ya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Dia berinkarnasi kan, salib bagi kita Trinitas. Tapi bagi Eras enggak. Ya. Membuat Yesus yang kamu salibkan. Itu orang-orang Yudaisme di sini ya. Teks konteksnya ya. Pemuka-pemuka agama di Yudaisme. Menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan dalam Kristologi yang menjadikan Yesus itu Tuhan, itu Elohim Yahweh. Kemudian menjadikan dia Kristus, dia yang diurapi, itu Elohim Yahweh. Ini pandangan Eras. Saya sampaikan ini dulu ya. Ya, saya tidak tulis itu ya. Tapi saya benar-benar di memori saya tertanam itu kata-kata dia ya. Ya. Kalau jadi berarti Yesus itu sebelumnya dia bukan Tuhan. Dia sudah tadi buang praeksistensi kan, dia tidak terima tentang Yesus punya praeksistensi. Tapi lihat dia ya. Nanti praeksistensi kita belajar benar di logos. Pengertian logos bagi Eras itu berbeda dengan pengertian hamba-hamba Tuhan pada umumnya, gereja pada umumnya. Mengerikan sekali. Ya, ini hal serius. Sekarang dia katakan Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi Kristus karena Elohim Yahweh yang membuat, ya, yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus, Lord Kurios, Tuhan, Tuhan. Mengapa muncul ini? Itu di atasnya terkait dengan meninggikan ini. Kan temanya kenosis, tapi dia ambil ayat-ayat ini untuk membela ajarannya. Karena dia tidak mengiyakan tuh praeksistensi. Jadi Yesus tidak setara dengan Bapa. Nah, kita jangan dulu lah bahas Roh Kudus di dalam konteks pemikiran Eras ya. Karena lain lagi nanti itu ya tentang pneumatologi, lain lagi ya. Eras tentang Parakletos itu lain lagi. Sebenarnya mudah untuk diserang ya. Tapi nanti kita bertahap untuk sampai ke situ. Tapi sampai di sini lihat dia menggunakan lagi ayat tetapi dia tafsirnya salah, interpretasinya keliru. Jadi yang angkat Yesus itu jadi Tuhan itu siapa? Tadi dia kaitkan dengan setelah disalib ya, baru Allah karena dia taat kepada Allah. Yesus taat kepada Elohim Yahweh, maka Yesus itu harus mengikuti apa kata Elohim Yahweh. Karena dia yang mengutuskan, jadi Yesus harus taat, tunduk sampai ke atas kayu salib. Ya kalau mau cari ayatnya kan gampang. Yohanes pasal 4 itu ya, makananku itu ya, melakukan kehendak Allah sampai tuntas selesai ya, finishing. Ya, sampai tuntas ya, mudah. Tapi ini yang keberatan ini ya, menyangga. Jangan menyangga dengan menggunakan sejarah tadi ya. Tapi yang bagian ini, kisah pasal 2 ini yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan dia menjadi Kristus itu siapa? Itu Bapa. Ya, kembali lagi ya, Bapa itu konsep dari orang penganut atau kita yang percaya kepada Trinitas. Kalau dia nggak mau pakai istilah Bapa, Elohim Yahweh, terus dia. Jadi kita lihat di sini ya, blundernya itu jelas enggak itu? Mengerikan. Ini serius loh. Ini ajaran. Ya. Ini tidak main-main. Ya. Ini blundernya ES. Saya mau tanya, kira-kira sudah nangkap yang saya jelaskan tentang blundernya ES ini? Sampai di sini? Karena ada beberapa bagian ya, potongan-potongan ya. Iya Pak, puji Tuhan. Oh, nangkap ya Pak Denny. Pak Iwan Puji bagaimana Tuhan. nangkap? Iya Paham Pak. Pak, jelas Pak. Jelas ya. Kalau tidak jelas tolong
Tanya saya ya, jangan biarkan saya menjelaskan yang tidak jelas. Ah, Karena saya juga ya, bisa salah ya. Jadi kalau sudah nangkap ya puji Tuhan. puji Ya. Tuhan. Kri juga Pak Anton juga ya koreksi saya. Saya orang terbuka. Saya sudah berkali-kali ngomong ini ya dan saya tidak akan berhenti karena saya bisa salah. Itu bahaya kalau yang belajar bersama saya kemudian biarkan saya salah. Wah, nanti saya ajarkan ajaran yang salah terus-menerus. Itu bahaya sekali. Bukan berarti saya sempurna, saya kan masih belajar. Ya, jadi bisa salah juga, bisa terjebak. Dan saya nggak mau itu. Lebih baik ada yang koreksi, langsung kritik langsung, kemudian menjelaskan, memberi solusi dengan penjelasan yang valid atau yang konkret ya. Nah, baru itu sangat menolong, menolong saya secara pribadi. Jadi kita sudah melihat ya garis besar ini Pak Eras ya. Ya, sudah dari awal Filipi pasal 2. Nah, yang dia gunakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sekarang dia gunakan Kisah 2 ayat 35 36. Ini semua ya. Nah, sekarang kita akan counter ya. Di bagian ini kita counter. Nah, counter interpretasi tentang kenosis. Yang pertama, Yesus diangkat. Ya, saya gunakan kata Allah aja ya. Sangat tinggi, Filipi 2 ayat 9. Apakah baru pertama kali ES? Ya, menurut ES, sebelumnya tidak pernah. Artinya Yesus tidak setara dengan Allah. Ya, Yesus diangkat Elohim Yahweh saat ia telah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Jadi cross teologi ya itu ya. Sebagai ketaatannya kepada kehendak Elohim Yahweh. Nah, ini saya tegaskan lagi di sini ya. Jika diteliti kata Yunani hyper prososen itu kalau saya jelaskan ini saya lihat di dalam saya menggunakan The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament. Ini Yunani Inggris ya. Ini buku sangat saya recommended karena mulai dari Matius sampai Wahyu ya. Yunani Inggris ini eksegesis ya dalam ini ya. Eh, saya tidak mengetik di sini apa yang dijelaskan lebih dalam lagi dari kata Yunani hiper, hiper, hyperi, pesosen. Ya, itu dari dua kata sebenarnya ya, hyper kemudian pesosen. Ya, itu ada di help. Ya, help word studies itu ada. Saya tidak jelaskan itu ya, karena itu dalam sekali ya. Nah, sekarang ini kata ini ya ditinggikan itu setinggi-tingginya. Ya, itu kalau kita lihat di teks aslinya itu disebut melampaui segala-galanya kata ini ya. Segala-galanya di dalam konteks ciptaan, seluruh ciptaan. Jadi yang angkat siapa ya? Melampaui segala-galanya. Elohim Yahweh. Sebelumnya enggak. Yesus enggak. Biasa aja dia. Tapi karena dia memiliki tadi saya sudah katakan ya kemampuan untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Dia mau dihina, dibenci, ya, ditangkap, difitnah, ya, karena dia harus taat kepada kehendak Bapa sebagai manusia, maka dia diangkat sangat tinggi. Nah, ini kata Yunaninya. Ya, ini katakan bahwa ia tidak menolak, namun juga tidak mengiyakan. Ya. Sebab sebelum ia menyelesaikan tugasnya, itu salib, ia belum memiliki kesetaraan dengan Allah. Sebab belum pernah ditinggikan, kembali lagi ya, sangat mengerikan interpretasi ES. Sebab ia tidak mengakui kealahan atau Yesus memiliki praeksistensi sebelum ia berinkarnasi. Ini kan poinnya paling penting. ES menolak itu. Ya. Apakah memang benar penafsiran ES? Ini jadi pertanyaan. Nah, sekarang bagi kita yang tidak menerima, artinya kita menyangga, kita harus menyangga pakai Alkitab. Itu kan yang diinginkan oleh ES.
Tadi di atas saya sudah katakan, ES nggak mau dengan tokoh-tokoh dalam sejarah, nggak mau. Bapak-bapak gereja juga ada beberapa teolog yang sesat. Nah, dia sebut itu nama-nama teolog, Sabellius. Nah, itu dia sebut beberapa ya. Cuman saya nggak masukkan seluruhnya ya. Jadi dia mau karena dia menggunakan ayat-ayat Alkitab, kita juga untuk menjaga Pak harus pakai ayat Alkitab. Ya. Tujuannya untuk meruntuhkan, menggugurkan perspektif ES ini. Nah, bagaimana kita lihat ini ya? Nah, sekarang praeksistensi Yesus. Ini lazim. Semua sudah tahu. Saya kadang tidak perlu jelaskan ya. Lazim ini ya, berbasis Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Itu NRK. Ya, ya. In the beginning. Ya, semua sudah tahu ini ya, saya anggap ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu tentang konsep tempat ya. Dia ada bersama-sama dengan Bapa. Ya, betul ya. Yohanes 1 ayat 1. Jangan-jangan saya keliru lagi. Nanti bahaya ini ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di situ Allah lagi di situ. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ini dia tidak mau itu. Firman itu adalah Allah. Enggak, dia tolak. Nggak mau itu. Bersama-sama. Kalau bersama-sama di mana? Di sorga. Saya sudah berikan kan 1 Yohanes, ketiga yang di sorga kan ada 3 yang memberi kesaksian. Kan itu sudah di awal saya beri. Ya, kita sudah pertemuan keberapa ini? Saya sudah berikan itu ya. Kesaksian di sorga itu kan 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan saya sudah berikan itu. Nah, tapi dia menolak di sini. Apalagi kata terakhir. Dan firman itu adalah Allah. Dia nggak mau ini. Jadi selain dari praeksistensi, dia tafsir secara lain. Karena dia menolak praeksistensi Yesus. Dia juga menolak ini firman itu adalah Allah. Nggak mau dia. Ya, nggak mau dia. Ya. Itu bagian untuk kita kemudian mengcounter eras. Ya, bahwa Yesus itu in the beginning ini kan di luar sejarah, bukan di dalam sejarah. Ya, sejarah itu bagi ciptaan kita ada di dalam sejarah. Tapi yang di luar sejarah itu Allah. Tentunya ada ciptaan lain di luar sejarah, yaitu malaikat yang sampai sekarang ada di sorga. Itu kan yang ada di luar sejarah. Tapi semua yang ada di dalam sejarah ciptaan, khususnya ciptaan yang adalah mahkota ciptaan manusia ini, kita kan hidup di dalam sejarah, kita belum di luar sejarah. Nggak pernah kita berada di luar sejarah. Kita diciptakan juga di dalam sejarah. Ini yang harus kita mengerti, bereskan juga ini. Tapi Yesus itu dikatakan in the beginning. Beginning ini, NRK ini kan di luar sejarah. Inilah preeksistensi. Jadi kita mematahkan interpretasi ES ini, gunakan bagian ini. Masalah ES itu selalu masalah interpretasi penafsiran. Ya. Ayat yang ke-14, wah dibantah habis-habisan sama dia. Cara dia berpikir lain lagi. Ya. Yohanes 1 ya, ayat 14 itu. Ya. Rupa daging itu kan. Ya, mengambil ini ya, egeneto itu. Sarx itu ya. Nah, dia menolak sama sekali itu, tidak mau ya. Itu penafsirannya lain. Tapi nanti kita bahas sendiri itu karena tadi saya katakan terkait dengan logos. Nah, itu bagian pertama. Ini lazim saya katakan, banyak orang yang tahu. Tapi ini yang kadang orang tidak ambil ayat ini. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Minta tolong tolong baca Yohanes 6 ayat 38 biar lengkap. Krie ada ya, masih ada ya. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes
6 ayat 38 begini firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke, terima kasih. Lihat itu, aku telah. Ya, kalau kita periksa tensisnya itu aorist. Ya, bentuk waktu lampau aorist. Tapi dikaitkan dengan Yesus itu masuk dalam alam kekekalan. Telah itu sesuatu yang sudah terjadi. Dan bentuknya aorist telah turun. Ya, turun. Dari mana dia? Dari sorga. Nah, katanya dia tidak punya preeksistensi. Ini jelas. Kan dia menolak preeksistensi Yesus. Ini jelas. Yesus punya preeksistensi. Dia datang dari sorga. Siapa yang ada di sorga? Yang turun apakah malaikat yang ada di sorga? Tidak. Yesus pribadi yang kedua dari arti Tritunggal. Dia yang turun. Jadi ini cara kita mengcounter eras. Ya, dia turun dari sorga, jelas ya. Ya, tempatnya jelas sorga. Ya, yaitu terkait dengan metafisis. Nah, itu harus belajar lagi khusus ya tentang sorga terkait dengan metafisis. Itu pembelajaran yang sangat menarik, mendalam. Ya. Jadi Yesus katakan di aku ego, ego Amy, Amy yang muncul ya. Ego, ego bukan Amy ya. Kalau ego Amy itu aku ada tambah Amy itu adalah. Tapi Yesus katakan aku ego telah turun. Itu bentuknya itu Yohanes 6 ayat 6. Kalau kita cek itu ya. Saya orang yang tidak mau sembarang ngomong. Jadi selalu lihat teks asli ya. Yohanes pasal 6 ayat 38. Ya, supaya nggak salah lagi kita memberikan interpretasi. Ya, menarik ini. Ya, dari bentuk tensis. Ya, kemarin saya belajar 16 tensis, tapi cuma 5 waktu di par ya. Kalau di dalam teks Yunani itu kan ada 32 tensis ya. Heaven kan tempat kekekalan, turun dari sorga. Ya, dia dia saya lihat nih, I have come down, for I have come down. Ya, for dia pakai kata perfect di sini indikatif. Ya, kita harus belajar teks-teks asli ya. Jadi telah turun, ya, I come, I have come down from heaven. Itu ya, Uranu. Ya, heaven itu Uranu. Orang sering katakan Uranon, ya, ada tambah akhiran on di situ ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau dia datang dari sorga, ya, berarti dia tadinya di sorga, kemudian dia turun ke dalam dunia ini. Ketika dia turun dengan dunia ke dalam dunia ini, itu terkait dengan tugas dia. Dia diutus Bapa. Ya, itu apa ya? Apa cara kerja dari Tritunggal ya? Bapa mengutus anak. Ya, nanti anak minta kepada Bapa untuk berikan Roh Kudus. Itu kan cara kerja. Dunia kerja dalam Tritunggal itu juga disingkapkan oleh Yesus melalui ajaran dia. Makanya berkali-kali dia katakan aku diutus oleh Bapa, oleh Bapa. Kalau diutus itu kan representatif. Ya, dia wakil ya, wakil Bapa. Tapi bukan berarti kemudian dia kehilangan praeksistensinya. Seperti apa yang ditafsirkan oleh ES ini. Dia ada di sorga itu, penghuni sorga. Sebelum ada ciptaan, penghuni sorga itu tiga pribadi. Tapi punya hakikat yang satu hakikat. Ya, bukan tiga hakikat, satu hakikat dengan tiga pribadi. Ya, ilustrasinya kan kita semua di sini, saya, Pak Anton, Pak Denny, Pak Iwan,
Krie, juga ada Ronald, mungkin ada teman-teman lain. Kita semua kan sama hakikat kita manusia, tapi pribadi kita kan berbeda. Ini analoginya. Ya. Jadi untuk membantah tentang Yesus tidak memiliki praeksistensi, ini ayatnya. Ya. Selain itu yang pertama tadi, in the beginning, nah ini lagi. Ya. Yohanes 6 ayat 38, telah turun dari sorga. Jelas ya, ada kata telah di situ, bentuk lampau. Tadi saya kaitkan dengan bentuk lampau itu maksudnya oris dalam kekekalan. Ya, karena terkait dengan pribadi kedua dari Tritunggal. Ya. Jadi telah turun dari sorga. Jadi waktu dia ada di sorga, dia berarti manusia. Dia berarti Allah, sorry. Ya. Punya hakikat kealahan. Waktu dia turun, dia ambil hakikat manusia. Nah, ini kan ES nggak mau terima ini. Kok bisa di dalam saat yang sama ada dua hakikat melekat di dalam satu pribadi? Bukan dua pribadi ya. Hati-hati. Harus belajar kristologi tuntas ya. Yesus satu pribadi dengan dua hakikat di dalam pribadinya dia. Ya. Nah, ini ES tidak bisa terima. Dalam waktu bersamaan ada dua hakikat. Satu hakikat yang praeksistensi, tetapi satu hakikat yang terkait dengan inkarnasi. Oke? Ini tidak mungkin dijelaskan di khotbah. Ya, ada Pak Denny gembala-gembala ini ya. Yang siapa kalau jadi gembala jadi hamba Tuhan khotbah kan tidak sampai ke sini ya. Kecuali kita PA. Makanya saya senang di dalam dunia PA ya. Di PA karena pengajarannya harus dalam. Ya, kalau di khotbah-khotbah kadang kita langsung ke hal-hal yang praktikal ya, tentang moral gitu ya. Bahkan kadang di khotbah kehilangan basic dasar teologisnya hilang, langsung masuk ke implementasi dalam kehidupan. Basically-nya kita buang, dah. Nah, ini intermiso aja. Tapi kita lihat di sini. Ketiga ES tidak menerima praeksistensi Yesus karena kalau pra pasti terkait dengan dia Allah. Ya, hakikatnya Allah. Pribadi Yesus itu hakikatnya Allah. Ya. Ini Pak Eras nggak mau. Ini kesalahan fatal. Ya, menolak tentang kealahan Yesus praeksistensi. Tidak ada seorang manusia pun di bawah kolong langit ini yang memiliki praeksistensi. Yaitu sebelum dia ada, dilahirkan, dia sudah ada sebelumnya. Yesus kan ambil proses manusia, yaitu melalui proses kelahiran. Tapi bukan secara biologis. Ya, tapi secara teologis ya kita bisa lihat di situ ya. Kristologi kita harus beres ya. Jadi ada orang tertentu mikir Yesus itu dilahirkan melalui proses dilahirkan, ya. I- Dia dikandung dulu baru kemudian dilahirkan. Itu proses biologis, enggak? Itu bukan proses biologis. Itu intervensi roh. Kita sudah tahu itu. Nah, ES ini nggak mau terima yang gini-gini. Dia tolak praeksistensi. Kalau sampai dia terima praeksistensi Yesus, itu berarti dia harus menerima tentang Trinitas. Ya. Dia Unitarian. Dia tidak mau itu. Dia tidak mau tafsir ke situ. Ya. Jadi lihat, aku telah turun dari sorga. Jelas sekali itu ya. Sangat jelas. Ya, pribadi dia. Tapi dia berbicara tentang pada saat dia katakan aku telah turun dari sorga, dia bicara tentang dua hal sebenarnya. Apa yang dia katakan? Aku, ya, ego telah turun dari sorga. Itu mencakup dua hal. Mengapa dua hal? Karena waktu dia ada di sorga, dia Allah. Pribadi Allah yang kedua.
Ya ini kan tidak diterima Unitarian, khususnya ES dan kelompoknya. Dia turun ke dunia ini, yaitu inkarnasi. Untuk urusan apa? Untuk urusan soter. Untuk masalah keselamatan. Jadi ES tidak menerima ini. Ini ya. Nah, kita sanggain dengan ayat ini. Sekarang tolong baca, masih di Yohanes ya. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, nih, nanti kita belajar bagian ini karena ES juga menjelaskan tentang pengertian anak manusia. Tidak seperti yang seharusnya ditafsirkan punya basis teologis yang valid, yang solid. Dia tidak. Lain lagi, itu nanti urusan ini ya. Tapi kembali lagi, Yesus sendiri katakan, ya, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga kecuali dia. Ini kata lagi yang ini ya, turun, yang telah turun, kecuali dia yang telah turun. Mengapa saya kaitkan dengan Adam? Karena dia pakai seorang pun. Nah, ada keturunan Adam yang pernah ke sorga. Makanya digunakan kata kecuali dia yang telah turun. Siapa dia? Itu di dalam teologi Paulus itu 1 Korintus 15. Ya, ayat 45-47. Tolong baca lagi, Kriya. Kita banyak baca ayat firman ya. Karena dia pakai firman dibaca juga. Ada orang samping dia yang baca. 1 Korintus 15, Ayat 45, 47. seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Hmm. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia kedua, Adam. Ini analogi yang digunakan oleh Rasul Paulus. Mengapa ada dua Adam di situ? Adam pertama gagal. Dia makhluk hidup terbuat dari tanah. Ya. Tapi manusia kedua dikatakan datang dari sorga untuk memberi kehidupan. Yang pertama itu dihidupkan. Tapi sekarang memberi artinya dia menjadi sumber di situ. Ya. Jadi ini terkait dengan soter juga. Mengapa? Saya katakan terkait dengan soter ini. 1 Korintus 15 ayat 45, ayat 47. Karena yang pertama itu mengalami total depravity. Dan itu menjalar kepada kita seluruh keturunan. Tapi yang datang kedua itu untuk memberi kehidupan. Itu kehidupan di situ bukan bios. Yang pertama bios. Hanya natural man. Yang kedua itu spiritual man. Nah itu ada kan di dalam ayat yang tadi itu. Yang Kriya baca spiritual man. Itu sumbernya bukan dari manusia pertama yang dibuat dari debu tanah. Itu sumbernya dari manusia kedua yang telah turun dari sorga. Ini sangat terkait dengan Yohanes pasal 1 ayat yang pertama kemudian ayat 14. Logos itu yang ya ensarx yang ambil rupa manusia, inkarnasi. Ini terkait kan? Ya, 1 Korintus 15 ayat 45-47. Jadi kalau Eras menolak ya praeksistensi Yesus, ini ayat-ayat yang kita bisa counter ya, interpretasi Eras. Ya, turun telah. Ini kata penekanan ini kata telah turun dari sorga. Ya, telah turun. Itu Adam kedua.
Ya, digunakan Adam kedua karena ini Adam kedua yang bisa menebus Adam pertama dan seluruh keturunannya. Karena seluruh Adam pertama ini Paulus katakan sudah mengalami total depravity. Kalau kita belajar hamartologi ya. Tapi Adam kedua tidak ada dosa. Siapa yang tidak ada dosa? Adam kedua itu Yesus. Ketika dia jadi manusia, kalau dia Allah, ya kalau dia punya praeksistensi Allah, apakah Allah berdosa? Tidak ada dosa di dalam diri Allah. Tapi ketika Allah berinkarnasi dalam pengertian pribadi yang kedua, yang disebut anak. Nanti harus penjelasan ya kata anak ya. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan dari Norwegia. Istilah anak dan bapa bagaimana untuk kita mengerti itu di dalam konteks bahasa Yunani. Ya, karena itu istilah bapa dan anak itu bukan kembali lagi bukan istilah biologis, tapi itu istilah kesetaraan. Nah, itu harus belajar khusus juga itu. Ya. Tapi kita lihat di dalam ayat ini ya, Yohanes 3 ayat 13, kemudian saya bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 45 47. Tidak ada seorang pun ini keturunan Adam. Itu Adam pertama. Adam kedua yang turun dari sorga itu. Untuk datang menebus Adam pertama. Seluruh keturunannya ditebus oleh Adam kedua. Dia sempurna. Tidak ada dosa di dalam diri Adam kedua. Adam pertama ya total depravity. Nggak ada dosa di dalam diri Adam kedua yaitu Yesus ini. Mengapa tidak ada dosa? Dia datang dari sorga kok. Di sorga ada dosa. Kalau kita pelajari tentang angelologi itu kan malaikat itu kan memberontak di sorga, kemudian dibuang ya itu di dalam Wahyu ya. Nanti cari ayatnya ya, dibuang dari sorga. Tapi ini bicara tentang pribadi Adam yang kedua. Nah, ini kan di dalam Alkitab sering menggunakan apa analogi-analogi tertentu ya. Yesus itu disebut Adam kedua. Yesus itu disebut anak Allah. Yesus disebut anak domba Allah. Itu harus dipelajari semua itu. Ini bagian dari kristologi ya. Yesus anak manusia. Oh banyak ya itu istilah yang dikenakan kepada Yesus gelar-gelar lah. Nah sekarang gelarnya pakai Adam. Karena ini terkait dengan penebusan. Harus sama-sama manusia. Tapi harus manusia yang lebih bernilai. Bernilai dalam pengertian. Kata nilai bahasa Yunani apa ya? Saya agak lupa ini ya. Blank ya kata nilai. Karena spontan ini ya. Eh, Aksiologi. Itu nilai. Nilai secara teologis. Ya, aksiologi. Karena ini, mengapa secara teologis? Karena dikaitkan dengan pribadi kedua yang sedang berinkarnasi. Nah itu yang digunakan itu mengapa perlu berinkarnasi? Itu kenosis itu, mengosongkan diri. Tapi mengosongkan diri juga harus dikaji secara teologis. Tidak boleh dikaji secara natural. Karena kalau secara natural, secara alamiah, kata kosong itu kita bisa ambil ilustrasi gampang sekali. Itu sering kan saya kemukakan ya. Ambil aja apa air minum ya, saya lagi disiapkan teh hangat itu sama ponaannya karena batuk flu. Tuh. Jadi kalau mau habiskan teh ini ya, dan saya harus minum atau saya buang kosong gelasnya. Apakah itu kan natural? Tapi kalau hal teologis, ini yang Eres tidak masuk ke situ. Eres tidak ke situ. Itu harus dikaji secara teologis. Mengapa teologis? Karena ini terkait dengan pribadi yang kedua yang punya praeksistensi. Dia Allah, tapi dia sedang berinkarnasi. Kosong di sini bukan berarti kealahan dari Yesus ini hilang. Praeksistensinya dicabut, dihilangkan. Baru dia kemudian taat, kemudian baru dia ditinggikan. Tadi Filipi 2 ayat 9 itu. Tapi hilang. Preeksistensinya hilang. Kealahannya hilang. Kan nggak bisa.
Itu tadi saya sudah katakan di dalam satu pribadi Yesus ada dua hakikat, yaitu hakikat Allah, hakikat manusia. Apa bukti dia hakikat Allah? Oh, nanti kita lihat di bawah ayatnya tambah jelas lagi. Ya, tambah jelas lagi. Nah, ini saya jelaskan ini pelan-pelan ya. Ya, jadi jelas ya. Kira-kira nangkap, teman-teman? Sudah tangkap? Nangkap, Pak. Nah, terima Jelas, kasih, Pak. puji Tuhan, Pak Iwan. Yohanes 3 ayat 31. Mari tolong baca, Kria. Dia pakai Alkitab, kita juga pakai Alkitab. ES pakai Alkitab, kita juga pakai Alkitab. Tapi cara menafsirkan harus hati-hati. Yohanes 3 ayat 31. Mari tolong, Kria. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ini mau untuk mengcounter ayat ini, bahwa Yesus ditinggikan setelah dia menyelesaikan tugasnya terkait dengan soter di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit ya, dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini untuk mengcounter ini. Yesus sendiri jelaskan kepada orang Yudai sama siapa yang dari atas. Sekali lagi, Kria, tolong maaf ya, Kria. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang Tolong berasal sebentar, dari sebentar. Datang dari atas, di atas semuanya. Dari atas itu dari mana? Sorga kan? surga. Dia di atas apa? Semuanya. Mengapa dia di atas semuanya? Karena dia itu pencipta, dia itu Allah. Terus, Kria. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Di atas semuanya. Datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Nah, jadi kita harus lihat konteks. Mengapa Yesus ngomong kayak gini? Yohanes 3 ayat 31, Yesus sedang menghadapi apa di situ? Dia lagi sedang menjelaskan kepada siapa ini? Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ini kan konteksnya. Sorry ya. Betul kan? Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siapa Yesus? Jadi Tuhan menyingkapkan kepada Yohanes. Yohanes di sini bukan Rasul Yohanes ya. Konteks di sini kan Yohanes Pembaptis. Dia mengalami penyingkapan apokaliptis. Sehingga dia bicara ini kepada para Yudaisme. Khususnya Yudaisme di sini. Kemudian kalau kita teruskan ayat 31, Yohanes 3 ayat 31, itu kan mengacu kepada murid-murid yang Yesus pilih. Oh, bukannya. Sorry. Jadi Yohanes 3 ayat 31 itu konteksnya itu kita harus hati-hati. Yohanes sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Yudaisme. Sehingga dia menjelaskan tentang pribadi Yesus. Tentang Yohanes Pembaptis kristologinya beres karena dia mengalami penyingkapan. Dia bicara dari atas. Dan dari atas itu dia di atas semuanya. Dan kita lihat konteksnya di sini. Ini berbicara Yohanes Pembaptis sedang bicara tentang Yesus itu Allah. Dia datang dari atas. Karena dia Allah, maka dia di atas segalanya. Tapi di dalam Filipi, mengapa Allah sangat meninggikan dia? Itu di dalam konteks waktu dia sedang berinkarnasi, harus dibedakan. Nah, ini ES tidak menafsirkan seperti yang saya ungkapkan ini. Ya, karena dia sudah anti dengan Trinitarian. Ya. Dia tidak mau Yesus itu ya punya preeksistensi sebagai Allah, sudah memiliki apa awal di situ ya.
Apalagi kalau kita kaitkan dengan wahyu itu, alfa itu ya, alfa dan omega. Nah, dia tidak mau kaitkan itu. Ini kan mengerikan. Ya. Jadi kita lihat semua bagian firman Tuhan di atas menegaskan bahwa Yesus datang dari sorga. Sebelum penciptaan malaikat. Hanya ada Allah, hakikat Allah ya. Dengan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tak terbantahkan. Dan ini mematahkan argumentasi ES. Ya. Dengan demikian, interpretasi ES tentang pribadi Yesus yang tidak setara dengan Bapa dan Roh Kudus terbantahkan dari aspek teologis. Jelas ya? Halo, jelas sampai di sini? Ada yang mau menambahkan atau menyempurnakan yang saya jelaskan? Silakan. Ada Pak Anselmus Daki. Oh, ini orang Nias. Kita belajar bersama ya, Pak. Namanya juga bagus. Ini nama bagus. Ini tokoh ya, Anselmus. Silakan, ada yang mau tambahkan? Atau kita makin jelas? Ini kembali ke sini ya. ES beralasan bahwa kalau Yesus setara dengan Elohim Yahweh, mengapa dia ditinggikan? Itu tadi kan yang awal itu ya. Filipi 2 ayat 9 ya. Karena dia telah menyelesaikan tugasnya waktu dia berinkarnasi, kenosis teologi, ada morfe di situ ya, mengambil rupa. Rupa itu morfe. Nanti itu dijelaskan minggu depan saya jelaskan. Pelan-pelan kita ya. Ya, melihat satu persatu ya, mendalami satu persatu. Nanti mengambil rupa itu rupa manusia. Hmm. Apakah rupa Allahnya hilang? Ah, itu nanti ini. Tapi ini masih kenosis, toh? Ya. Jadi kita lihat dia apakah seperti kata ES? Ya. ES dikatakan ES kalau beralasan bahwa kalau Yesus setara dengan Elohim Yahweh, mengapa dia ditinggikan? Ditinggikan di dalam konteks soter. Dia harus ambil Adam kedua itu untuk menyelamatkan Adam pertama dan seluruh keturunannya. Hanya dia yang layak di antara semua manusia yang pernah hidup dalam dunia, termasuk pribadi yang kedua yang berinkarnasi, incarnate. Dia yang layak. Ya, di dalam konsep teologis, bukan natural, bukan alamiah. Nanti kita katakan kok satu bisa ganti banyak orang ya. Bahkan seluruh dunia, kan total depravity kan seluruh dunia. Manusia yang pernah hidup dalam dunia, sampai kapanpun. Kapanpun. Ya, itu ditebus. Apakah seluruh manusia? Ah, itu nanti kita bahas seluruh manusia atau bukan. Nah, ini pemahaman itu pun jadi rame ya. Ya. Jadi problem yang cukup serius ya. Sampai sini ngerti ya? Saya teruskan ya. Ini bagian terakhir. Saya ambil minum dulu ya. Saya kuat. Oke. Jarang sakit, tapi kalau sakit, saya lama sembuhnya. Sudah berapa hari enggak, belum sembuh-sembuh ya. Oke. Nah, ini B. Konteks Yesus ditinggikan dimaksud oleh Paulus adalah ketika terjadi kenosis. Nah, kembali ke kenosis ya. Ini yang menarik. Mengapa kenosis? Itu terkait dengan soter tadi saya, keselamatan. Dan ini ya, kalau kita belajar kristologi, ini status kerendahan Yesus. Logos menjadi egen itu. Kembali lagi ya. Ini ayat 14 itu ya. Dari Yohanes 1. Hologos egeneto. Sars. The word
became flesh. Jelas sekali ya. Namun saat Yesus menjadi kenosis ya, Yesus menjadi kenosis, ia telah kehilangan kealahannya. Karena tadi mengosongkan diri kan, kenosis kosong. Ya. ES menganggap konsep ini ironis. Nah, tadi saya sudah jelaskan, Majas ya. ES mengatakan apakah dalam waktu yang sama Yesus memiliki dua hakikat, Allah dan manusia. Ini dipermasalahkan secara serius oleh ES. Nah, sekarang bagaimana kita lihat ini? Saya ambil bagian ayat firman Tuhan ini agak ekstrim. Ya, ini ya bagi saya memang saya sengaja ambil ya. Nah, untuk menjelaskan ini lihat ya, setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan secara biologis, natural man, bios, tetapi secara teologis zoe, yang menegaskan tentang kesetaraan. Jadi Yesus bukan lebih rendah dari Bapa. Karena bagi ES Roh Kudus adalah Bapa. Ya, nanti kita belajar khusus ini. Nah, sekarang kita baca ayat-ayat firman Tuhannya. Mari tolong Krie baca Lukas 4 ayat 41. Lukas 4 ayat 41. Mari Krie. Baik, Pak. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ini setan mengenal. Dia tahu ya, kata mengenal di situ kalau lihat teks aslinya itu pakai oida ya. Karena ini bagi setan hanya satu sisi aja oida. Yang jadi pertanyaan, mengapa setan kenal Yesus itu disebut anak Allah? Mengapa setan kenal? Ada yang bisa jawab? Menarik ini. Setan kok kenal Yesus, anak Allah? Setan aja tahu, tapi dia menggunakan anak Allah di situ. Apakah Allah beranak? Itu biologis. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Kata anak itu kan teologis, ya. Huios, toteon, toteos ya, karena os, belakangnya harus os. Itu kan kalau kita belajar kata sandang tertentu itu ya, dengan kata benda ya. Itu menarik kalau kita pelajari itu dalam teks bahasa Yunani ya, itu dipelajari ya. Jadi setan kenal. Tadi Lukas pasal 4 ayat berapa tadi Kriya? 41 ya. Iya, Bapak. Engkau anak Allah. Eh, dia tahu Yesus anak Allah. Itu hanya oida. Mengapa saya jelaskan oida? Saya harus jelaskan ini. Kalau mau baca itu, baca kembali lagi saya rekomendasikan. Kalau tidak baca Herman Ridderbus punya buku dalam teologi Paulus, juga penulisnya J. Knox Chamberlain, ya dia berbicara tentang pemahaman Paulus tentang pribadi. Tapi kalau Herman Ridderbus, Paulus juga, tetapi lebih kepada teologi. Ya, teologi secara general, secara umum khususnya dalam teologi Paulus. Tapi kalau J. Knox Chamberlain ini, dia membicarakan tentang teologi Paulus, tapi dia berbicara tentang pribadi, bukan secara general seperti apa? Seperti Herman Ridderbus. Nah, di situ dia jelaskan tentang kata oida, penting ya, kata tahu atau mengenal. Setan ini tahu Yesus itu anak Allah. Menggunakan kata oida. Mengapa tidak boleh pakai biologi? Ginosko. Hanya oida. Mengapa? Apa alasan yang harus kita berikan?
Profesor J. Knox Chamberlain katakan bahwa kalau itu dikenakan kepada setan, kata Uida itu setan mengenal. Mengapa? Karena setan itu kan malaikat dulu yang memberontak kepada Allah di sorga. Jadi dia kenal Yesus itu di sorga. Kenalannya sejak kapan? Sejak ada di sorga konteksnya. Nangkap tidak? Kok Pak Eras nggak ngerti? Setan aja tahu. Tapi setan nggak percaya. Setan bukan nggak percaya. Setan tahu anak Allah. Tapi hanya sekedar pengetahuan. Itu kan oida itu kan pengetahuan yang deskriptif. Ada gambaran secara teori. Setan tahu secara teori. Tapi dia tidak mau menuju ke ginosko. Karena ginosko itu berdasarkan pengetahuan dia. Kemudian dia intim. Setan kan tidak mau intim dengan pribadi Yesus. Malah apa? Musuh. Berkontradiktif. Karena setan. Dia bolos itu ya. Satan, musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya anak Allah. Dari kata Satan ya. Kalau dia bolos itu kan adjektif sifatnya. Kalau Satan itu kan noun. Harus belajar sampai ke situ ya. Jadi setan aja tahu Yesus anak Allah. Hanya pengetahuan secara deskriptif, artinya secara teori. Mengapa dia tahu? Karena dia itu dulu ada di sorga. Yang kemudian di kitab Wahyu dikatakan dibuang ke bumi itu. Jelas itu ya. Kalau belajar satanik ya. Belajar satanik dikaitkan dengan angelologi. Ya, teologi tentang malaikat. Ada malaikat-malaikat yang jatuh. Yang kemudian itulah satanik itu. Satan, musuh, musuh Allah. Ya. Jadi setan tahu tapi setan tidak mau intim. Intim itu artinya, ginosko itu artinya intim, dekat. Mengapa dekat? Karena percaya kepada Yesus. Setan nggak mau. Dia takut. Nah ini bukti kan? Setan aja tahu kok. Bayangkan hamba Tuhan sekelas Pak Eras. Terkenal sekali dari segi pendidikan. Oke. Tapi untuk yang gini dia ngerti. Setan malah tahu. Cuma setan tidak percaya. Setan tahu Yesus anak Allah. Dalam pengertian dia itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Pribadi yang kedua. Dia tahu, setan tahu. Tapi setan kan tidak mau percaya. Saya gunakan kata setan karena itu terkait dengan kata Yunani Satan. Itu artinya kan musuh. Kalau nangkap ini, sekarang baca lagi. Kria, tolong baca. Lukas 8 ayat 28. Mari silakan baca, Kria. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jelas di sini ya. Setan aja tahu siapa Yesus loh. Waktu berhadapan, setan tahu. Tersungkur dia menyembah. Yang disembah itu kan hanya Allah. Nggak boleh manusia disembah. Setan lo tahu loh. Musuh dia tahu, walaupun musuh dia ngerti secara tepat. Karena dulu ya, saya pakai istilah bahasa sekarang ya. Dulu dia anak buah di sorga. Baru dia berontak, dia diusir. Dia aja tahu Yesus itu. Dikatakan di sini, dia tersungkur pertama itu ya. Berarti dia menyembah. Menyembah bukan berarti dia intim ginosko. Tetapi menyembah dalam pengertian karena dia tahu Yesus itu, makanya disebut anak Allah yang maha tinggi. Ada lagi tambahan ini ya, tentang yang maha tinggi. Ya. Jadi status Yesus itu dia mengerti yang maha tinggi. Mengapa dia kan pakai yang maha tinggi ya?
Dia sudah sebut anak Allah, ditambah lagi yang maha tinggi. Lebih tinggi dari dia. Lebih tinggi dari seluruh ciptaan. Karena dia itu Allah. Makin jelas atau makin kabur nih? Setan aja ngaku kok. Hmm, bisa ya. Erastus nggak mau percaya. Ngeri lah. Ya. Jadi bagian ini bagian terakhir ya. Nanti saya mau lumahkan saya karena baru pulang. Walaupun saya sakit jemput istri. Ya ada tugas jemput. Harus ambil di berapa bank tadi. Mampir. Baru saya pulang. Tadinya istri saya bilang makan dulu. Tapi saya bilang enggak. Karena saya eh, harus ngajar. Jadi saya harus fokus. Tapi materi-materinya sudah saya tulis semua di sini. Ini. Ya. Ini materinya ada di sini. Ya. Ada lagi ya. Ada banyak materi yang saya sudah tulis. Jadi kita lihat sampai di sini. Ya. Makanya saya tadi katakan ekstrim. Mengapa saya ketiga mengcounter ajaran Pak Eras, saya ambil contoh ekstrim. Ekstrim itu dari musuh. Musuh aja ngerti. Ini musuh Allah. Dia tahu pribadi Yesus itu siapa dia itu. Saya bicara pribadi. Karena kan terkait dengan Yesus. Dia tahu pribadi Yesus siapa. Dan dia tahu, saya tambahkan ya, hakikat Yesus apa. Makanya dia tersungkur. Dia merendahkan diri. Karena dia ciptaan. Walaupun dia memusuhi. Tapi dia ciptaan, jadi dia tahu. Setan aja ngerti kok. Tahu. Nah ini ngaku hamba Tuhan nggak ngerti itu. Nanti kalau kita bilang lebih dari setan, mengerikan lagi ya. Ekstrim banget. Ya, setan ngerti kok. Dia pakai sebut anak Allah. Itu kita harus belajar semua dalam Kristologi ya. Istilah-istilah atau gelar-gelar dari Yesus itu anak Allah. Tadi saya sudah katakan ya. Anak manusia, anak domba, anak Daud. Itu macam-macam ya istilah yang dikenakan kepada Yesus. Begitu banyak ya. Itu harus dijelaskan. Saya punya apa buku khusus tentang itu juga punya ya. Dijelaskan dari teks-teks Yunani itu diuraikan sedemikian rupa. Nah, saya belajar dari buku ya. Kemudian saya menggali sendiri juga karena ada apa? Ada referensi-referensi terkait dengan teks-teks asli di dalam PB. Jadi bisa kita mempelajari secara eksegesis ya, mendalami. Tapi harus hati-hati dengan eksegesis juga. Jadi kita lihat di sini ya. Ini bagian terakhir ya. Setan aja tahu ya. Dengan demikian, ini kesimpulan bagian ini. Jelas bahwa ES blunder di dalam penggunaan firman Tuhan. Namun ia merasa paling benar. Yang bahayanya dia merasa dirinya, kalau dia paling benar kan itu dirinya. Yang paling bahaya itu heteronomosnya, itu mempengaruhi orang Kristen. Khususnya mereka yang terjebak dalam interpretasi ES. Tidak sedikit. Ya. Saya kembali ingat ya apa yang dikatakan Pak Gracia Pelo. Kita harus ya dalam dia menggunakan apa ya dalam tanda kutip melawan, mengcounter, saya pakai istilah mengcounter ajaran-ajaran ES yang berbahaya, yang benar-benar heresi, ya. Itu sudah muncul di dalam sejarah sekarang muncul juga dalam sejarah, ya. Yang jaraknya ribuan tahun sekarang muncul lagi ya di dalam sejarah, khususnya gereja di Indonesia, ya. Ada orang-orang seperti ini.
Dan apa yang dikatakan Pak Graziapello itu yang harus kita kerjakan. Capek ini seperti ini ya. Tapi ini capek yang apa ya, doksa ya, mulia. Ini mulia. Kita mengerjakan sesuatu, berpikir sesuatu. Ini mulia, ini agung. Untuk eh, kembali ya kepada firman Tuhan, back to the Bible ya. Tapi dengan interpretasi yang harus benar-benar kita pertanggungjawabkan. Dan itu berdasarkan pergumulan kita. Dan Roh Kudus memberikan potiso, illumination ya, pencerahan pikiran untuk kita mempelajari ayat-ayat dan mengcounter ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh ES. Oke, sampai sini ada yang mau tanya atau mau tambahkan atau sekaligus mengkritik saya terbuka. Ya, jadi kita perlahan tapi kita pasti. Silakan. Cukup. Nanti Pak Anton yang akan ya apa buat untuk lebih baik. Kemudian baru saya bantu untuk sebarkan karena HP saya banyak grup supaya orang membaca. Soal nanti dia menerima dan tidak itu bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus untuk menolong supaya mereka tidak terjebak dalam ajaran-ajaran yang benar-benar tidak biblikal ya, khususnya ajaran Unitarian yang dipromotor oleh ES ya. Jadi supaya tidak banyak orang Kristen yang terjebak. Oke, ada yang tanya atau ada yang mau tambahkan? Pak Teguh atau Sudah cukup jelas, Pak. Pak Anselmus, Pak Iwan atau Pak Anton? Ya, oke. Cukup Jadi, jelas, Pak. oke Pak Ya. Iwan, terima kasih. Semua dukung dalam doa supaya saya sehat. Ya. Jadi itu yang malam hari ini kita bisa belajar sampai di sini dulu. Minggu depan kita mau belajar tentang morfe, ya, tentang rupa Allah, ya, masih terkait dengan kenosis, ya. Mari Pak Iwan tolong tutup dalam doa. Silakan Pak Iwan.